Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Segerombolan orang yang diduga geng motor menyerang warga di permukiman Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 2 warga tertancap anak panah. Secara tiba-tiba, segerombolan orang menyerang permukiman di Jalan Adiaksa 5, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin dini hari. 2 orang terluka kena busur panah, masing-masing pada bagian lengan dan tangan, serta luka pada bagian kepala kena lemparan batu. Selain melukai 2 warga, serangan juga menimbulkan kerusakan pada 1 unit minibus. Aksi penyerangan ini diduga ulah geng motor, namun belum diketahui kelompok mana. Dari informasi pemicunya menurut masyarakat di situ tidak tahu juga, tiba-tiba diserang pakai panah, parang dengan batu. Polisi masih mengejar pelaku yang melarikan diri. Diperkirakan penyerangan melibatkan puluhan orang yang berbekal batu, busur panah, dan parang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Faisal Wahab, Metro TV. Bagaimana perkembangan terkini di lokasi penyerangan gerombolan orang yang diduga geng motor? Sudah ada rekan Sabda Role yang akan melaporkannya. Sabda, seperti apa kondisi di TKP saat ini? Ya, Zakia dan juga pemirsa, kalau ditanya terkait dengan kondisi terkini di tempat kejadian, aksi penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok yang diduga adalah geng motor di Kota Makassar, seperti yang terlihat di belakang saya, memang situasinya cukup kondusif. Saya bisa gambarkan, Zakia dan juga pemirsa, di ujung lorong 5 di Jalan Adiaksa, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang. Ini adalah TKP di mana sekelompok yang diduga geng motor ini pertama kali menyerang warga Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang ini. Saya juga bisa gambarkan untuk warga yang ada di RW 02 ini, memang mayoritas penduduknya ini berprofesi sebagai pengepul barang-barang bekas, dan kejadian penyerangan ini terjadi di hari Minggu kemarin sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengetahui bagaimana kronologis dari kejadian aksi penyerangan yang dilakukan oleh geng motor, ini saya saat ini sudah bersama dengan Ketua RW 02 Bapak Lukas. Pak Lukas, boleh ceritakan bagaimana kronologis aksi penyerangan yang diduga dilakukan oleh sekelompok geng motor yang terjadi pada hari Minggu malam kemarin, Pak? Ya, terima kasih. Aksi penyerangan anak-anak saya di sini jadi diduga geng motor itu dilakukan pada pukul 11. Pukul 11 malam ya, Pak? Malam. Dan mereka, anak-anak saya di luar itu ada 2 orang yang terkena. Ada 2 orang. Waktu itu, Pak, 2 orang pemuda itu sedang berada di mana, Pak? Boleh mungkin ditunjukkan, Pak? Sedang berada di warung. Oh, di warung di ujung lorong 5 ini, Pak, ya? Baik. Dan berada di warung, lalu mereka baku buru masuk di lorong, tapi tidak sampai jauh masuk ke dalam, sekitar 50 meter masuk, lalu dihalau, keluar. Ya. Pak, pada saat kejadian apa Bapak melihat langsung aksi penyerangan dan melihat ciri-ciri pelaku, Pak? Saya dalam keadaan tertidur dan bangun, masih sempat saya lihat itu pakaian-pakaian hitam yang masuk di dalam. Masih sempat melihat segerombolan geng motor tersebut ya. Menggunakan pakaian apa, Pak? Menggunakan kendaraan roda 2 seperti itu, Pak, ya? Tidak, jalan kaki. Jalan kaki? Iya. Oke. Lari-lari. Ya. Pak, ini kan terjadi pada Minggu malam kemarin, Pak. Ada sejumlah warga di sini, Pak, yang saya bisa pantau beraktivitas normal seperti biasanya, Pak. Boleh digambarkan, Pak, kondisi warga saat ini, Pak? Apa masih mengalami trauma atau masih mengalami kekhawatiran, Pak, adanya penyerangan susulan, Pak? Saya kira sudah tidak khawatir karena saya sudah sampaikan sama mereka bahwa saya sudah melaporkan kepada pihak kepolisian supaya dipantau, dan itu tadi malam sudah
disampaikan bahwa kita akan bertugas di sana sepanjang malam sebentar. Oke, berarti akan ada penjagaan dari pihak kepolisian, Pak, ya, Iya, malam betul. nanti ya, Pak, ya. Iya. Pak, katanya ini bukan pertama kalinya terjadi, Pak, di wilayah Adiaksa 5 ini, Pak. Sering terjadi. Sering terjadi, Pak. Anak-anak dari luar. Oke. Terakhir terjadi kapan, Pak? Ya, ada kemarin. korban waktu itu? Minggu lalu, 2 minggu lalu ada. 2 minggu lalu juga Iya. sempat terjadi seperti itu ya, Pak? Tapi tidak seperti ini masuk ke dalam. Iya. Pak, sebagai pemerintah setempat di RW 2 Kelurahan Pandang ini, Pak, antisipasinya seperti apa, Pak, untuk mencegah penyerangan susulan, Pak? Karena ini sudah ada 2 korban, Pak. Ya, itulah tadi saya katakan bahwa saya sudah sampaikan kepada pihak kepolisian, pihak yang berwajib supaya dipantau-pantau. Sementara juga anak-anak di sini saya himbau supaya mereka juga jangan bergerombol keluar untuk memancing mereka dari luar. Sehingga kalau tidak ada anak-anak yang bergerombol, mereka juga lalu-lalu tidak akan ada penyerangan. Baik. Begitu. Pak, tadi kita sempat menjenguk salah satu korban dari aksi penyerangan. Pak, boleh digambarkan sedikit, Pak, kondisi 2 korban yang luka seperti apa, Pak? Tidak terlalu, lukanya tidak terlalu parah. Lukanya tidak begitu parah, Pak, ya? Karena dia di sekitar sikunya tidak ada masuk ke dalam. Dan saya sudah sampaikan supaya dilapor, tapi mereka tidak mau melapor. Oke, 2 korban ini tidak melapor begitu ke pihak kepolisian. Pak, ini kan mereka menyerangnya berjalan kaki kemudian membawa senjata tajam, membawa batu. Seperti itu, Pak. Dari pantauan Bapak juga sebagai pemerintah di sini ada barang bukti, Pak, yang tertinggal tidak di sekitar lokasi, Pak? Tidak ada barang bukti. Tidak ada, Pak, ya? Tidak ada kecuali bekas batu atau bekas batu-batu yang busur. berserakan di jalanan. Oke. Ada yang kalau yang barang-barang bukti mereka pakai menyerang tidak ada. Oke. Baik, terima kasih Ketua RW 2 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Itu dia tadi kesaksian dari Ketua RW 02 yang juga sempat melihat aksi penyerangan yang terjadi pada hari Minggu kemarin. Dan untuk korban ini ada 2 pemuda yang mengalami luka berat, yakni Reski yang berusia 24 tahun yang menderita luka robek pada lengan kiri dan luka sobek di bagian kepala karena terkena busur panah dan juga batu. Sementara untuk 1 korban lainnya ini yakni Justriadi, ini berusia 28 tahun menderita luka robek di bagian tangan karena terkena panah dan luka di kepala akibat lemparan batu. Kedua korban ini saat ini tengah beristirahat di rumahnya dan memang menurut informasi juga yang kami peroleh dari pihak Polsek Panakukang, ini kedua korban ini tidak melapor ke pihak kepolisian dan pihak kepolisian memang belum bisa memproses peristiwa aksi penyerangan ini. Untuk sementara demikian, Zakia, saya kembalikan ke studio. Sabdarole, jadi apa sebenarnya motif dari geng motor ini menyerang warga? Apakah ada dendam terhadap warga sekitar begitu? Dan ini juga kami ingin kembali mengonfirmasi, artinya polisi tidak akan memproses kasus ini jika tidak ada laporan dari warga. Ini apakah memang tidak ada laporan atau tadi seperti yang dikatakan oleh narasumber yang mengatakan sebenarnya sudah memberikan laporan maka akan ada penjagaan. Apakah ini tidak bisa menjadi awal untuk sebagai polisi menyelidiki kasus ini? Ya, untuk motif, Zakia, sekali lagi tadi saya sempat mengkonfirmasi langsung kepada Kapolsek Panakukang untuk mengetahui sebenarnya apa motifnya, apakah ada dendam atau seperti apa. Namun ini memang Kapolsek Panakukang ini mengatakan belum bisa memberikan keterangan dan belum bisa melanjutkan penyelidikan karena kedua korban ini tidak melakukan atau tidak mendatangi kantor polisi untuk melakukan BAP atau pelaporan seperti itu, Zakia. Namun pada saat penyerangan, ini berdasarkan informasi juga yang kami peroleh dari Ketua RW 02, pada saat penyerangan terjadi, ini memang beberapa saat setelah kejadian memang sudah pihak kepolisian ini mendatangi TKP dan langsung mengamankan TKP seperti itu. Dan memang berdasarkan juga keterangan dari Ketua RW 02 bahwa akan ada
penjagaan ketat ini dari pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya penyerangan susulan. Seperti itu, Zakia. Baik, Sabda Role, terima kasih atas laporan Anda.